Kejari Lampung Timur tahan tersangka korupsi jembatan di Desa Kalipasir. Kejaksaan Negeri Lampung Timur menahan tersangka dugaan korupsi proyek jembatan Kalipasir pada Jumat 13 Juni 2025. Tersangka diduga terlibat dalam tindakan pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 2,3 miliar rupiah dari total anggaran pembangunan jembatan yang menelan biaya lebih dari 9 miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, S 39 tahun yang merupakan warga Tulang Bawang ini langsung ditahan dan digiring ke mobil tahanan. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sukadana. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Agustinus Baka Tangdi Liling menjelaskan bahwa penahanan tersangka dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. Agus Baka menambahkan, saat ini tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Sukadana, Lampung Timur. Untuk rekan-rekan media yang saya cintai, yang selalu bersinergi dengan kita, pada hari ini kami telah menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait rubuhnya dinding jembatan Kalipasir atas kerjaan pembangunan jembatan Kalipasir tahap 3 yang dibangun tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Lampung Timur atas nama tersangka Sahril bin Darsi M. Nur. Ya, jadi ini selaku penyedia. Nah, bahwa seperti kami sampaikan bahwa Kejaksaan Lampung Timur tetap konsisten ya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Kejari Lampung Timur, Agustinus Baka Tangdi Liling, Kasipitsus Kejari Lampung Timur, Marwan Jayaputra menegaskan akan mendalami peran pihak-pihak yang diduga terlibat. Marwan mengatakan penanganan kasus ini tidak berhenti pada satu tersangka saja. Ia akan mengembangkan penyidikan jika ada alat bukti yang mengarah ke pihak lain akan ditindaklanjuti. Untuk kronologis lebih jelas, saya serahkan kepada Kasipitsus untuk menjelaskan ke rekan-rekan media. Teman-teman sekalian, bahwa kegiatan jembatan terjadinya lumpuhnya jembatan Kalipasir tahap 3 yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2022 menggunakan pagu anggaran dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dengan pagu anggaran 9 miliar sekian. Di dalam pelaksanaannya ini dimenangkan oleh CV usaha family yang mana perusahaan tersebut disewa oleh si Sahril melalui notaris yang ditandatangani oleh notaris surat sewa penyewanya. Nah, saudara Sahril ini yang mengelola terkait masalah kegiatan ini sebagai pemilik dan pertanggungjawabannya pun di dalam surat pernyataan sewanya menyatakan sepenuhnya dilakukan dan dilaksanakan oleh si Sahril dari proses pelaksanaan maupun keuangan maupun administrasinya. Nah, setelah kami melakukan pengecekan terhadap rubuhnya jembatan tersebut, terdapat kekurangan kualitas dan volume dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana sudah dilakukan penghitungan dari pihak teman-teman UPL sebagai ahli teknis dan sudah dilakukan penghitungan kerugian negara juga oleh teman-teman dari Kejaksaan Tinggi Lampung melalui auditor intern kami, dan sudah ditemukan kerugian negara sebanyak 2,3 miliar, kurang lebih 2,3 miliar. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kami laksanakan dan akan kami lakukan dengan sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Modusnya seperti apa sih, Bang? Ya, Modus
Terduga tersangka. Modusnya ada pengurangan kualitas dan pengurangan volume. Apa ada calon tersangka lain ke depan? Dalam proses ini kami akan melakukan persidangan dulu untuk menentukan fakta persidangan selanjutnya. Apakah dalam fakta nanti kami bisa menentukan calon-calon melalui pengembangan. Hari ini langsung ditahan ya Bang? Hari ini bisa ditahan selama 20 hari ke depan. Kerugian negara? Kerugian negaranya saat ini 2,3 miliar. 2,3 miliar. Dikenakan pasal berapa terdakwa ini, tersangka ini? Untuk pasal yang kami terapkan itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman? Ancaman hukuman untuk pasal 2 minimal 4 tahun, pasal 3 maksimal dan 20 tahun. 20 tahun. Oke. Jadi sudah sampai ke rekan-rekan ya. Jadi saya juga berterima kasih rekan-rekan yang selalu bersama-sama dengan kita, bahwa Kejaksaan Lampung Timur juga itu sejak saya menjabat saya sudah mengatakan bahwa memberikan ikon dan nuansa penegakan hukum di wilayah Lampung, dan kita sekarang sangat disupport sekali oleh Bapak Kajati sekarang ini mensupport langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur, di mana kita itu telah kemarin ya Lampung Timur itu kita mendapatkan reward dari beliau pimpinan kemarin, itu ICUS ranking 1, Intel juga ranking 1, pengelolaan anggaran, RJ juga kita ranking 1 di Kidum. Jadi memang kita semutan bahwa semua bidang-bidang di Kejaksaan Negeri Lampung Timur itu saling menunjang satu dengan yang lain. Nah, untuk kedepannya itu kita bersama-sama biar kami tuntaskan permasalahan ini dan teman-teman senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan kita. Demikian untuk itu saya sampaikan ya, terima kasih. Bersama penahanan ini apakah ada barang-barang penyitaan atau seperti apa? Untuk pelaksanaan penyitaan saat ini karena memang sifatnya kooperatif terhadap penyitaan, hanya dokumen-dokumen yang terhadap kegiatan tersebut kami lakukan penyitaan. Untuk selanjutnya akan kami lakukan aset tracking terhadap harta bendanya nanti. Sementara Ketua LSM Genta Lampung Timur Ahmad Fauji mengapresiasi pihak Kejari Lampung Timur yang sudah melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan korupsi proyek jembatan Kali Pasir sebesar 2,3 miliar rupiah. Ketua LSM Genta Lampung Timur Ahmad Fauji, saat ini proses penyidikan masih berjalan dan Kejari Lampung Timur memastikan akan bekerja secara transparan untuk mengungkap kerugian negara yang lebih luas dan menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat. Kami dari LSM Genta Lampung Timur sangat mengapresiasi atas kinerja Kejari Lampung Timur yang telah menindaklanjuti laporan kami dari LSM Genta Lampung Timur terkait dengan indikasi korupsi pembangunan jembatan Kali Pasir tahap 3 pada tahun 2022 kemarin. Nah, jadi hari ini telah melakukan penahanan terhadap SY dengan kerugian negara sekitar 2,3 miliar. Di atas penahanan tersebut kami sangat mengapresiasi dan meminta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk lebih menegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya. Nah, dan kami berharap agar permasalahan ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya agar memberikan efek jera kepada pelaku korupsi terhadap pembangunan jalan tersebut. Dari Lampung Timur, Rizwan melaporkan.